Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tadi saya mengecek di YouTube masih ada sekitar 70-an jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Mungkin Bapak Ibu sedang kurang sehat ataupun juga ada di luar kota ya. Ini jadi satu kelebihan ya. Ibadah online menyebabkan rekan-rekan yang mungkin ada di luar kota masih ingin ikut beribadah di gereja kita dan kita bisa bersama-sama beribadah walaupun tidak di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema yaitu kuasa kesaksian daripada murid Kristus. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut akan tema ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sebagian kita mungkin cukup kenal atau tahu tentang dua gereja ini, ya, Saddleback di Amerika dan Covenant Evangelical Free Church dari Singapura. Dua gereja yang kita tahu ya, dan juga ada yang bekerja sama dengan kita. Saddleback Church ini kita tahu gembala yang kita kenal itu adalah pendeta Rick Warren. Sedangkan Covenant ya, pendeta atau gembala yang kita kenal adalah pendeta Edmund Chan. Bapak Ibu sekalian, gereja Saddleback ini berawal sebenarnya dari 6 orang yang berkumpul di rumah pendeta Rick Warren untuk mengadakan PA sekitar di sekitar tahun 1980. Ya. Mereka bersekutu di situ memulai PA mereka, dan kemudian yang kita ketahui bahwa pada tahun 2002 pendeta Rick Warren menulis sebuah buku yang cukup terkenal, yaitu Purpose Driven Life. Ya. Saya belum bergabung dengan Anugerah, tetapi saya mendengar ya sekitar 2005 mungkin ya, sebelum saya bergabung dengan Anugerah, gereja kita mengadakan gerakan 40 hari ya of purpose ya, 40 hari di dalam tujuan. Ya. Dan kemudian belakangan ini kita memakai bahan-bahan daripada gereja Saddleback ini ya, untuk 40 hari ya. Kita sudah 40 hari di dalam firman, 40 hari di dalam doa, di dalam komunitas, dan tahun ini di dalam kasih ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa catatan yang saya baca ya, pada tahun 2018, gereja Saddleback yang pada tahun 80 itu dimulai dari 6 orang, ya, tahun 2018 dicatat gitu ya, ada 50.000 orang yang dibaptiskan oleh gereja ini sejak gereja ini berdiri. Kemarin kebetulan saya melayani satu jemaat yang menerima baptisan di rumah, ya, karena satu dan lain kondisi dia mendapatkan baptisan darurat, dan kemudian istilahnya baptisan darurat ya, dari baptisan khusus, dan saya melihat nomor anggotanya itu 4.548. Artinya apa? Artinya bahwa dalam 70 tahun GKI Anugerah, sekitar 74 tahun GKI Anugerah, kita sudah membaptis kurang daripada 4.000 orang. Kenapa? Karena ada sebagian anggota jemaat kita adalah jemaat atestasi. Ya.
Tetapi gereja Saddleback ini, ya, dalam waktu 30-40 tahun, ya, telah membaptiskan hampir 50.000 orang. Dan kemudian catatan yang saya baca juga, tahun 2020, di setiap minggunya ada 23.000 orang, ya, yang beribadah di 15 lokasi kebaktian. Ya, mungkin kalau kayak kita di Anugerah ini, ada yang di sini ya, di pusat, ada yang di Bajem Ciberem, sudah nggak Ciberem lagi ya, Bajem kita Sutami, Bajem TKI, dan kemudian Posjem Sumedang. Kita ada 4 tempat ibadah, tapi mereka ada 15 tempat ibadah dan ada 23.000 orang yang setiap minggunya berbakti di sana. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bahan daripada pengajaran Saddleback ini, ya, yaitu 40 hari, sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan kita menggunakannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Saddleback, ya, sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan kemudian gereja Covenant, ya, tetangga kita ya, yang ada di Singapura. Itu dimulai tahun 1978 dari 17 orang yang mengadakan persekutuan di rumah salah satu pendiri daripada gereja ini. Dan kemudian mereka berpindah-pindah, kadang di restoran, kadang di rumah, kadang di garasi gitu ya. Di tempat-tempat yang ada sampai mereka menetap di satu tempat. Dan kemudian mereka membangun gereja mereka. Dan kemudian pada tahun 2021, Pendeta Edmund Chan, ya, memulai satu gerakan yang disebut dengan Intentional Disciple Making Church. Tahun 2001 diadakan conference yang pertama, masih dilakukan di gereja mereka. Ya. Dan itu menjadi pergerakan pemuritan secara intensional. Mereka ingin gereja mereka menjadi gereja yang intensional. Dan pada tahun 2008, Pendeta Edmund Chan mengadakan yang disebut dengan Global Alliance of IDMC. Satu gerakan yang lebih mengglobal, lebih mendunia tentang pemuritan yang intensional. Dan kita bekerja sama dengan Covenant di dalam beberapa hal. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh saya katakan baik Covenant ataupun Saddleback ini adalah gereja-gereja yang adalah contoh daripada gereja-gereja yang berdampak pada masa kini. Mereka adalah contoh gereja yang masih bisa kita lihat, ya, yang masih bisa kita nikmati bahan-bahannya, yang cukup berdampak pada masa kini. Namun hari ini kita mau melihat jemaat yang dicatat di dalam Alkitab yang membawa dampak. Alkitab memang mencatat ada beberapa jemaat di masa lalu, di gereja mula-mula, bagaimana gereja itu boleh, jemaat itu menjadi gereja yang berdampak. Dan hari ini kita mau belajar dari jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem sebagai jemaat yang berdampak. Di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-47, di situ dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini ada dikatakan mereka disukai banyak orang. Ya. Mereka disukai semua orang. Artinya apa? Kehidupan daripada jemaat di Yerusalem ini menarik perhatian daripada banyak orang. Mereka membawa dampak khususnya di kota Yerusalem pada waktu itu. Dan di sini dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Menambahkan jumlah mereka bagi saya adalah tanda bahwa mereka adalah gereja yang membawa dampak.
Di sini dikatakan Tuhan yang menambahkan bagi mereka jumlah, bukan usaha mereka sendiri, tetapi dengan kehidupan mereka, kesaksian mereka, dengan apa yang mereka lakukan, di situ Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan ini adalah tanda gereja yang berdampak, yaitu Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa jemaat di Yerusalem menjadi jemaat yang berdampak? Mereka menjadi jemaat yang berdampak oleh karena kesaksian daripada mereka. Di ayatnya yang ke-33 pasalnya yang ke-4, di sini dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di sini dikatakan ada kuasa kesaksian. Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda kemenangan atas maut, atas kematian. Inilah kabar baik yang disaksikan oleh jemaat di Yerusalem. Mereka menyaksikan tentang Injil Tuhan. Dan di situ dikatakan juga mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu mereka bagikan kepada sesama melalui tindakan mereka. Dan tindakan itu dilihat oleh orang lain. Dan oleh sebab itulah Alkitab mencatat mereka disukai oleh semua orang. Dan Bapak Ibu sekalian, kesaksian mereka bukanlah kesaksian yang biasa-biasa saja. Karena di sini dikatakan dengan kuasa yang besar. Kesaksian mereka sungguh-sungguh membawa dampak. Ada kuasa yang keluar dari kesaksian mereka. Mereka memberitakan Injil. Dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka memancarkan Injil itu. Injil adalah kabar kasih Allah kepada dunia. Dan tindakan mereka menunjukkan tentang kasih itu kepada sesama. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa atau bagaimana mereka punya kuasa yang besar ketika mereka menyaksikan tentang Injil dan juga membagikan akan kasih Tuhan kepada sesama melalui tindakan mereka, melalui kesaksian mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-42. Maksud saya Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Di situ dituliskan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Di sini dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu sekalian, pada masa itu Perjanjian Baru, kitab-kitab Perjanjian Baru belum ditulis. Namun demikian para rasul mendapatkan pengajaran langsung daripada Tuhan Yesus. Dan ajaran daripada Tuhan Yesus itulah yang diajarkan kepada jemaat di Yerusalem. Sesungguhnya mereka bertekun di dalam belajar akan firman Tuhan. Dan tidak hanya mereka bertekun di dalam belajar firman. Di bagian terakhir dikatakan mereka bertekun di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, bagian ini tidak mengatakan hanya rasul-rasul yang berdoa. Jemaat yang umum, yang awam pun ikut berdoa. Artinya semua orang itu berdoa. Dan lebih lanjut, jika kita mau melihat di pasal 4 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus
lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Kita bisa melihat di sini bahwa doa mereka bukanlah doa yang biasa-biasa saja. Bukan sekedar doa yang rutin dilakukan seperti membaca sebuah mantra. Tetapi doa yang memiliki kuasa. Sampai sini dikatakan tempat mereka berkumpul itu bergoyang. Ya. Kan ada kuasa yang dirasakan. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Maknanya adalah doa mereka penuh dengan kuasa, oleh karena doa mereka bukan sekedar satu ucapan dari mulut mereka, tetapi menunjukkan relasi mereka dengan Allah Sang Pencipta mereka. Dan bukankah ini yang disampaikan oleh Penatua Hendrikus beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Dan dengan doa yang berkuasa ini, di sini dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan doa yang penuh kuasa, ada keberanian bagi mereka untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Dikatakan mereka memberitakan firman, artinya apa? Terlebih dahulu mereka harus belajar akan firman Tuhan. Tanpa belajar firman Tuhan, bagaimana mereka bisa memberitakan firman itu? Di sini kita bisa melihat kesaksian daripada jemaat Yerusalem begitu berkuasa. Oleh karena mereka tertanam di dalam firman dan doa. Mereka sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan dan mereka sungguh-sungguh berdoa. Inilah yang menyebabkan kesaksian mereka memiliki sebuah kuasa. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2017 saya bersama dengan Penatua Hendrikus dan juga Penatua Kurdi mendapatkan kesempatan untuk ikut eksekutif program ya, di Gereja Covenant di Singapura. Ya. Apa itu eksekutif program? Kami mendapatkan kesempatan ya selama 2 minggu untuk belajar bagaimana mereka melakukan apa yang disebut dengan intentional disciple making church. Gereja yang memuridkan secara intensional, secara sengaja. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, nah ini saya di sini nih, ya. Nah, Pak Hendrikus di sini ya. Nah ini Pak Kurdi di mana? Ini ya, betul ya? Mana Pak Kurdi? Itu kalau nggak salah. Pak Kurdi rambutnya masih hitam, ya. Belakangan rambutnya agak merah, bukan karena berubah warna, tapi karena disemir. Ya. Saya berharap 5 tahun lagi rambut saya nggak berubah merah atau putih ya, seperti Pak Kurdi. Dalam kesempatan di IP program, begitu kami menyebutkannya, eksekutif program ini, saya bertanya kepada pendeta Tony Yo, ya, ini ya, gembala mereka. Saya bertanya kepada beliau, banyak gereja datang kepada gereja Covenant bertanya, apa kunci keberhasilan daripada gereja ini? Hari ini saya mau bertanya hal yang kebalikannya. Ya. Kegagalan apa yang pernah kalian lakukan di dalam menjalankan program pemuritan? Saya terkejut dengan jawaban daripada Pastor Tony atau Pendeta Tony. Dia menjawab demikian. Kegagalan terbesar yang pernah kami lakukan adalah ketika kami gagal melakukan kehendak Tuhan. Kegagalan terbesar kami adalah kami gagal melakukan kehendak Tuhan. Dari jawaban itu saya boleh memahami dan belajar bahwa gereja ini ya, berusaha untuk mencari apa yang Tuhan ingin lakukan melalui jemaat mereka, melalui gereja mereka. Bagaimana gereja mereka boleh melakukan kehendak Tuhan.
Dan saya boleh belajar bagaimana mereka, salah satu usaha mereka untuk belajar bagaimana tahu akan kehendak Tuhan. Para pemimpin mereka setahun sekali biasanya mengadakan apa yang disebut dengan silent retreat. Apa itu silent retreat? Mereka selama 3 hari, 2-3 hari akan berkumpul di satu tempat. Mereka akan matikan handphone mereka. Mereka hanya bawa Alkitab dan mereka berdoa. Mereka berdoa, Tuhan, apa yang Engkau ingin kami kerjakan di tahun yang akan datang. Kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli ya, sebentar lagi mereka melakukannya. Mereka berdoa, mereka membaca firman Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja-Mu. Dan yang saya rasakan selama saya berada di sana, saya boleh merasakan bagaimana jemaat ini memiliki suatu kekuatan, semangat di dalam berdoa. Ya. Di dalam mereka berkumpul selalu ada doa yang dinaikkan. Ketika mereka melakukan persekutuan staff, saya masih ingat, ya, kami para tamu dipanggil. Ya, ini kita ada tamu dari beberapa negara, ya, rombongan kami ini. Ya. Para staff, ayo keluar dari kursi kalian, cari rekan-rekan tamu yang ada ini untuk kalian doakan. Ya. Dan saya bisa melihat bagaimana mereka dengan serempak mendoakan kami. Ya. Dan saya merasakan ada kuasa di dalam doa-doa mereka. Dan ketika saya berinteraksi dengan, bukan dengan hamba Tuhannya ya, dengan jemaatnya ya. Ketika mereka berbicara, ada dasar firman yang mereka pakai. Ketika mereka berdoa, ada firman yang keluar di dalam doa mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bertekun di dalam doa dan di dalam firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin mendengar berulang kali saya menekankan tentang doa, ya, baik di dalam percakapan sehari-hari ataupun di dalam khotbah-khotbah saya. Salah satunya adalah pengaruh daripada pengalaman saya mengikuti IP program ini. Sepulang dari Singapura, ya, waktu itu saya seringkali tergerak hati saya untuk mendoakan seseorang. Kadang saya bertemu dengan teman saya di pinggir jalan ya, ayo kita ke pinggir, saya tergerak untuk mendoakan Anda. Beberapa kali itu terjadi. Demikian halnya dengan penatua Kurdi waktu itu sharing ke saya, dia juga tergerak beberapa kali. Dan ini menjadi kerinduan bagi kita. Gereja kita juga tertanam di dalam firman dan di dalam doa. Oleh karena apa? Yang kita ingin lakukan adalah kita ingin tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak bertekun di dalam doa dan di dalam firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah, ya, saya menyinggung soal persekutuan doa di gereja kita. MPD kita saya katakan kurang daripada 20 orang, ya. Doa pagi mungkin sekitar 30 orang. Saya bersyukur setelah khotbah saya itu, ya, ada penambahan sedikit, ya. Doa MPD itu rata-rata ya di atas 20, ya, kadang 30 begitu ya. Doa pagi juga begitu ya, ada penambahan. Yang dulunya 30-an sekarang bisa naik jadi 40, pernah sampai 50 orang. Ya. Dan kemudian dengan seorang rekan majelis ya, dan dengan bukan seorang rekan majelis ya, beberapa rekan dalam kemajelisan di dalam si doa kami bergumul memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan gairah berdoa di dalam gereja kita. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang mungkin sudah kita dengarkan di dalam pengumuman di ABS beberapa waktu yang lalu. Mulai bulan Juni ini kita memulai apa yang disebut dengan midweek
prayer and worship. Ya. Ibadah, doa, dan penyembahan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap bulannya. Ya, di Selasa ya, pertama pukul 18.30. Kita akan melaksanakannya baik secara onsite maupun online. Yang onsite akan kita lakukan di ruang GSG ya, di bawah di lantai 2. Kita masih membuka doa kebaktian doa ini secara online oleh karena ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin kesulitan di dalam berpergian ya, atau baru pulang dari tempat kerja tapi punya kerinduan untuk berdoa, ataupun sedang ada di luar kota ya, mereka bisa bersama-sama mengikuti akan doa ini. Ada beberapa orang yang mengatakan saya lebih nyaman ikut doa onsite. Mereka datang di dalam doa ini. Dan bersyukur di tanggal 6 kemarin ada sekitar, kalau di total ya, baik yang di onsite maupun online, ada sekitar 80 orang yang ikut kebaktian doa ini. Saya bersyukur ada sedikit gerakan doa di dalam gereja kita. Dan kiranya ini tidak sekedar gerakan yang sementara, tetapi ini boleh menjadi pemicu kembali setelah sekian lama kita berdoa hanya secara online dan kita memulainya secara onsite juga. Ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh menghadiri akan midweek prayer and worship ini. Mari kita berdoa, karena tanpa doa, tanpa tertanam dengan firman, kita tidak akan menjadi kesaksian yang berkuasa. Karena itu marilah kita berdoa. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Dan Bapak Ibu sekalian, kuasa di dalam kesaksian tidak hanya kita dapatkan di dalam doa dan tertanam dengan firman. Di bagian yang berikutnya kita bisa melihat di ayatnya yang ke-44. Di situ dikatakan dari pasal 2 kisah para rasul, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka belajar untuk hidup saling berbagi. Lebih lanjut di ayatnya yang ke-45 pasal kedua itu dikatakan, dan selalu dari mereka yang memiliki, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ya. Dan hal yang sama diungkapkan di pasalnya yang keempat. Di situ di pasal 4 ayatnya yang ke-32 kita bisa melihat, ya, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka belajar untuk berbagi. Dan di pasal 4 ayat 35 di situ dikatakan, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, maksudnya orang-orang yang menjual harta mereka, lalu membagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Tidak hanya mereka belajar berbagi dengan sesama, namun demikian mereka juga belajar untuk tidak hidup secara egois. Ya. Di sini dikatakan mereka membaginya sesuai dengan keperluannya masing-masing, bukan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Artinya apa? Setiap orang sadar mengambil bagian sesuai dengan kebutuhannya. Ketika membaca bagian ini, saya teringat kejadian
kebaktian awal tahun ya, sebelum pandemi ya. Kita tahu gereja kita punya kebiasaan setelah kebaktian awal tahun kita punya kebiasaan makan bubur ya. Kemudian ada snack yang dibagi-bagikan. Saya pernah dapat cerita setelah selesai kebaktian dan makan bubur, katanya ada yang pulang ya, bawa snack sekantong-kantong besar. Ya. Padahal keluarganya nggak banyak loh. Lagian snack sebesar gini ya, kalau dimakan bisa sakit tenggorokan rasanya. Tetapi itu ya yang terjadi. Kadang kita tidak mengambil sesuai dengan keperluan kita, benar bukan? Tetapi sesuai keinginan kita. Saya harap ini hanya terjadi sebelum pandemi ya. Setelah pandemi kita sadar ya, kita bisa hidup mengambil sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Kita belajar untuk saling berbagi. Kita belajar untuk hidup mempraktekkan kasih. Hidup di dalam kasih. Dan untuk hidup di dalam kasih Bapak Ibu sekalian, itu tidak dapat kita lakukan jika kita hidup sendiri. Itu harus kita lakukan di tengah-tengah komunitas kita. Oleh karena kasih itu memerlukan objek. Ya. Objek itu bisa diri kita sendiri, tetapi lebih luas lagi itu adalah kepada orang lain. Dan ketika kasih itu dinyatakan kepada orang lain, kasih itu membawa dampak yang luar biasa. Dan oleh karena itulah Departemen Komit kita ya, melakukan apa yang disebut dengan 40 Day Do Love. Ya. Para Pikom sudah melaksanakannya untuk persiapan kepada jemaat. Nanti di bulan Agustus kita akan memulainya dengan jemaat kita. Mari kita ikut terlibat di dalamnya. Kita belajar bagaimana kita boleh saling mengasihi, hidup di dalam kasih. Dan biasanya setelah kita belajar bagian ini, kita akan mempraktekannya. Bagaimana kita bisa membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dan dengan demikian ketika kita mempraktekkan kasih, kesaksian kita itu memiliki kuasa. Bapak Ibu sekalian, bulan ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-74. Menjadi pertanyaan adalah, sudahkah selama 74 tahun ini gereja kita sudah memberikan dampak bagi sesama kita? Saya ingat Musa Hendri bertanya kepada kita ya, selama 74 tahun ini, adakah di antara karyawan yang belum percaya pada Tuhan ada yang menjadi percaya? Ya, itu PR yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah 74 tahun itu ada momen-momen di mana Tuhan ya, memakai gereja kita untuk menjadi gereja yang berdampak. Apa tandanya? Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya di tengah-tengah kita. Benar bukan? Kita tahu gereja kita tidak tiba-tiba menjadi gereja dalam ukuran yang demikian, tetapi dalam tahap demi tahap. Dan ketika saya mempelajari akan sejarah gereja kita, saya bisa melihat bagaimana ada senior-senior kita ya, yang dengan lutut mereka berdoa. Dan hingga saat ini pun ada sebagian mereka yang masih hidup, yang masih berdoa. Walaupun tubuh mereka sakit, mereka tetap mau datang berdoa. Bagaimana dengan kita yang muda-muda, yang masih punya tenaga? Maukah kita berdoa? Saya pernah mendengar kisah bagaimana para senior kita membagikan kasih kepada sesama. Ya. Ada satu tim pelawat melihat sebuah keluarga yang kekurangan. Kemudian keluarga ini diberikan sekarung beras. Dan kemudian keluarga ini mendapatkan berkat Tuhan. Dan mereka mengembalikan berkat itu kepada gereja Tuhan. Dan kalau di total mungkin kalau dikonversikan ke beras sudah berton-ton begitu ya.
dari sekarung beras menghasilkan beras yang lebih banyak, memberi berkat bagi orang banyak. Gereja kita pernah menjadi berkat buat orang lain. Pertanyaannya sekarang, masihkah gereja kita menjadi berkat? Kalau gereja kita mau menjadi berkat, tidak lain, tidak bukan. Sebagaimana firman Tuhan ingatkan kita, mari kita menjadi gereja yang tertanam di dalam firman dan di dalam doa. Marilah kita menjadi gereja yang membagikan kasih, hidup di dalam kasih dengan sesama kita. Baik dengan anggota gereja kita, ataupun bagi sesama kita.